Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita serahkan diskusi firman Tuhan kita pagi menjelang siang ini, biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai manusia, saya terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia penuh dengan otoritas dan kuasa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan kami tahu Tuhan, semuanya ada dalam rencana-Mu, ada dalam keinginan-Mu bagi kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajarin kami Tuhan, supaya hari ini kami pulang dengan pegangan yang baru, menjalankan hidup kami dengan tidak mengeluh, boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu kekuatan di hidupku hanya Engkau, Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, dan biarlah kuasa-Mu boleh melingkupi kami, memberikan pengertian yang lebih lagi, supaya kami boleh dikuatkan, pegangan dalam hidup kami untuk menjalankan kehidupan sisa waktu yang Engkau percayakan untuk kami jalankan di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini luar biasa ya. Hari yang pertama, minggu pertama maksudnya, di bulan yang kelima, tanpa kita terasa ya, udah bulan kelima. Buka mata tutup mata udah bulan kelima. Dan hari ini kita akan membahas mengenai ucapan syukur bulan kelima, yaitu bulan di mana kita harus mengucap syukur. Dan setiap ucapan syukur itu kita kembalikan kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita akan membahas kekuatan di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kata lain. Kalau kita katakan saya kuat, sampai di mana kita kuat? Ada banyak teman sesama hamba Tuhan, Jumat kemarin senior meninggal di tempat pelayanan. Ada yang bangun sudah tidak bisa bangun. Hidup ini memang kalau kita lihat, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa saya mau seperti ini. Tapi ingat firman Tuhan katakan, kalau Tuhan izinkan. Karena kita nggak bisa mengatakan segala sesuatu dengan kebanggaan kita, dengan keangkuhan kita bahwa saya mau lakukan ini dan itu, tanpa melibatkan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan bisa. Ini kenyataan. Ya. Jadi kalau kita lihat, hidup ini hanya sebatas napas kehidupan. Nah, apa yang kita terima dari Allah, ya? Kalau kita lihat, bagaimana kita kembalikan itu kepada Tuhan, dan kita mau katakan bahwa ya, kekuatan di hidupku hanya ada pada Allah saja. Karena nggak bisa kalau kita katakan sebagai orang percaya, saya hebat, saya bisa ini dan itu, tapi bingung. Saya itu sudah coba untuk belajar musik dan dapat itu piano, ya. Ini bagus juga nih. Tapi yang saya dapat itu buatan Belanda, Solina punya. Waktu main musik, wah main ya enak. Tapi kemana? Enggak. Jadi kembali lagi, waktu Tuhan berikan kepercayaan buat kita, mari kita lakukan. Saya udah belajar, waduh, capek-capek belajar, oke bisa, mulai bisa. Sekarang nggak tahu lagi kunci-kuncinya. Dikasih orang ya udah begitu aja. Tapi kalau ada yang mau main, tinggal perbaiki dikit, bawa pulang. Silakan, bawa pulang. Itu semuanya kulit. Tapi kalau buat pajang aja di rumah, ya nggak apa-apa, kita pajang di sini aja.
Jadikan besi itu kan. Tapi kalau mau, silakan. Maka itu yang tadi saya katakan. Jadi kalau apa yang Tuhan berikan buat kita, lakukan. Kalau bisa nyanyi, nyanyi. Ya. Kalau bisa berakting, acting. Tapi maaf, acting yang positif ya. Jangan seperti ada beberapa teman itu berakting, aduh. Maaf. Di depan rumah, naik motor, ada mobil masuk, lah kan bukan satu orang, untung ada orang banyak, bisa ya? Itu acting nggak? Ya mau cari duit jangan begitulah, ini tetangga, kan begitu ya? Bingung kan? Naik motor. Tapi mari saya mau katakan, lakukanlah sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan di hidup kita hanya satu. Waktu kita utamakan Tuhan, itu luar biasa. Kekuatan itu, power. Ya. Power itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya nggak tahu bahwa saya pernah gula darah tuh 500. Saya di Tangerang. Jadi karena menolong tetangga, ada beberapa rumah dulu RT di sini, RT pertama. Tolong, jadi udah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Waktu kami kunjungi, kok nggak ada tindakan gitu ya dari lingkungan. Saya bilang, Ibu Ros, kamu lihat, berapa kamu punya? Saya bilang, Ibu ganti baju. Wah, bagaimana saya? Udah Pak, Bapak lap aja ibunya pakai kain basah. Oke? Ambil mobil, bawa ke rumah sakit. Sambil tunggu dia check up, kami juga check up. Hasilnya besok kan gitu. Saya di Tangerang. Ibu Ros begitu dapat hasilnya, kamu di mana? Saya di Tangerang. Pulang. Saya pikir ada apa gitu kan? Ada keributan atau ada terjadi sesuatu. Saya kejar-kejar pulang. Ternyata, kamu tahu nggak? Gula darah kamu itu 500. Ya udah, apa boleh buat? Kan begitu ya? Saya pikir biasa aja. Bapak Ibu tahu? Saya pikir biasa aja. Tapi itu tidak biasa. Itu fatal. Kenapa saya katakan demikian? Waktu dengar begitu nggak apa-apa. Karena saya masih bela diri kan, masih punya kekuatan. Kekuatan dari mana? Ego. Begitu teman-teman datang. Ya, teman-teman datang. Waduh, gula darah 500. Nggak pingsan. Bapak Ibu tahu? Saya tadinya duduk, ya. Begitu mau berdiri nggak bisa. Bisa? Jadi nggak bisa kita pergunakan kekuatan kita. Kekuatan di hidupku hanya ada pada Dia. Waktu kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, luar biasa. Wah, saya sempat protes Tuhan. Kenapa? Tuhan, kami kan tanganin orang-orang yang aneh-aneh. Kami pekerja kesembuhan ilahi yang udah busuk tangannya, bisa sembuh, bisa begini, yang mau bunuh diri, ya, yang dari Kerawang kepala udah beulat, begitu ya. Bisa, sampai hasil panen dibawa, kami nikmati. Kenapa saya begini? Tuhan bilang bukan itu. Kamu hebat? Nggak ada hebatnya. Yang hebat siapa? Hanya Dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kekuatan di hidup hanya Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita baca hanya 3 ayat. Kita buka Alkitab kita dari Habakuk pasal 3. Yang udah dapat katakan amin. Habakuk pasal 3. Yang udah dapat katakan amin. Kayaknya ada yang belum dapat ya. Habakuk pasal 3. Sudah? Kayaknya makin gak ada amin nih. Ini belum dapat atau bagaimana? Amin. Oke. Mari kita baca hanya 3 ayat saja. Ayat 17 sampai ayat 19. Kita silih berganti ya. Kita silih berganti. 17 sampai 19, ayat 17 saya, ayat 18 Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, ayat 19 kita bersama-sama.
Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Nabi Habakuk. Ini pasal 3, Doa Nabi Habakuk. Ayat 17 dikatakan gini, sekalipun pohon arak tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ayat 19 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Puji nama Tuhan. Pemimpin biduan biasanya kita nggak usah baca ya. Kalau di Alkitab itu sebenarnya pemimpin biduan itu kan ada jarak ya. Nggak apa-apa, kita belajar. Memang kadang-kadang juga kan ada di situ, ada di Alkitab, apalagi di Mazmur ya. Pernah lihat nggak kata Sela? Kata Sela itu apa coba? Jadi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Begitu sampai di Sela, haleluya gitu. Jadi Sela nggak usah baca. Kalau Sela baca nanti gimana? Bersorak-sorai, Sela. Enggak. Gitu ya. Jadi ini juga pemimpin biduan ini, untuk pemimpin biduan ini berarti dia lagi apa? Sebenarnya lagi naikkan mazmur, ratapan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Saya kembali lagi, ayat kuncinya ayat 19a itu dikatakan begini, Allah Tuhanku itu kekuatanku, luar biasa. Coba Bapak Ibu, di waktu Bapak Ibu mengalami tantangan, problem, pergumulan, apapun yang mencekam, katakan begini, kekuatan di hidupku hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan kita. Yang tadinya adrenalin udah turun, tiba-tiba naik lagi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Saya gula darah 500. Orang 300 saja pingsan. Bisa Bapak Ibu? Saya anggap biasa-biasa. Tapi memang saya setelah telusuri, kalau saya naik motor kok bisa jatuh sendiri. Saya pikir serangan kuasa gelap, karena suka melayani yang aneh-aneh kan. Tapi saya pikir nggak mungkin nih, kayak ditiup angin sih. Habis gimana ada tenaga? Nggak ada. Jadi nggak bisa bilang kita kuat. Hanya di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, kita ada bisa sebagaimana adanya kita. Karena kembali lagi, Allah itu hebat. Kekuatan di hidupku hanya Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lihat ada beberapa hal di sini. Yang pertama dikatakan di ayat 17, sekalipun pohon arak tidak berguna, tidak berbuah, ya. Di mana Habakuk hidup di dalam tantangan yang luar biasa. Tantangan di mana orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tetapi mereka bisa seolah-olah sukses, seolah-olah hebat, seolah-olah mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang membuat saat itu bangsa Israel menjadi takut. Dan Nabi Habakuk apa? Tidak pernah gentar. Karena dia tahu kenapa? Dia ada di dalam Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia berpikir, Tuhan tahu siapa saya. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah ada di pihaknya? Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga seperti Habakuk. Jangan pernah berpikir bahwa hidup ini akan mulus. Waktu hidup sendiri mengeluh, ya, aduh, capek ya, pulang mesti masak sendiri. Bisa ya Bapak Ibu? Ini saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak. Masak. Belum lagi pakaian kotor, rendam, cuci, ya. Pagi-pagi mau pergi mesti bikin dulu sarapan. Capek ya hidup sendiri. Begitu ya? Tapi coba kalau kita katakan, puji Tuhan, kekuatan di hidupku hanya bersama-sama dengan Yesus Tuhan.
Kita lakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan bersyukur. Kekuatan baru ada pada kita. Tapi waktu kita mengeluh, makin dalam. Makin dalam dan makin dalam, akhirnya apa? Yaitu seperti pujian katakan, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah apa? Keringkan tulang. Karena apa? Kita mengeluh. Sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk kita lebih dekat dengan Dia, tapi kita mengeluh. Tapi kita lihat Nabi Habakuk. Dia apa? Dia tidak pernah kecewa. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Maka itu di ayat 17 dikatakan begini. Sekalipun pohon arak tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini di mana di Timur Tengah ini buah-buah yang memang luar biasa sebenarnya. Ya, yang punya hasil dan punya khasiat luar biasa. Salah satu ya, kalau kita lihat di sini, pohon ara. Bapak Ibu tahu buah ara? Itu gizinya tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu mau lihat, banyak itu ada di daerah Maluku Tenggara. Tapi sampai sekarang penelitian itu lagi bingung. Dari mana pohon arak bisa ada di Maluku sana? Jadi ada orang katakan bahwa iya zaman dulu ada suku yang terhilang itu nyasar ke sana. Maka itu ada istilah Moa ya. Moa itu kalau di Israel itu berkumpul bersama-sama memutuskan sesuatu ya oleh pemimpin-pemimpin daerah. Nah, itu di sana di Ambon masih ada. Kepala Moa ya, raja, itu masih ada. Jadi di sana ada raja-raja kecil. Jadi kalau umpamanya kayak saya, kalau pulang ke daerah saya, bisa saja dipapa, nggak boleh injak tanah karena diangkat menjadi raja. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, itu kalau pohon ara kalau kita mau lihat ada di salah satu Maluku Tenggara. Dan itu hutan. Bapak Ibu tahu? Itu bukan cuma satu pohon. Nah, sekarang lagi diteliti. Kenapa ini bisa ada di situ? Yang sebenarnya itu ada di Israel. Dan pohon ara itu punya gizi luar biasa. Jadi ini nggak ada hasilnya. Lalu terus mereka mau makan apa? Bahkan cuma bukan itu, tapi dikatakan apa? Pohon anggur. Anggur Bapak Ibu tahu ya anggur ya? Kalau kita makan kan enak tuh. Dibikin minuman enak, tapi Bapak Ibu kalau ke Israel jangan salah. Kalau sampai di Kana, ya, perkawinan pertama itu, Bapak Ibu beli, saya mau beli anggur ini aja deh buat cenderamata pulang ke Indonesia. Bapak Ibu kalau beli yang botol kecil itu buatan anak-anak kecil. Kalau gede mesti lihat tahun pembuatannya kapan. Itu enak. Jadi anggur itu juga punya khasiat yang luar biasa, menghangatkan. Tapi ada firman Tuhan yang katakan, jangan kamu mabuk oleh karena anggur. Jadi apa? Kalau anggur itu dengan takaran yang sesuai, itu menyehatkan. Membuat kita semangat baru. Capek hilang. Yang mau flu, hilang. Yang gak enak badan, hilang. Tapi jangan habis ini pulang terus beli itu ya, anggur-anggur yang ada di tukang-tukang jamu ya, jangan. Itu bukan anggur dari sono. Kalau anggur dari sana tuh enak. Dia membuat kita tenang. Tapi kalau anggur-anggur yang ada di tukang jamu itu beda lagi. Buat jamu sih iya. Tapi dulu kami pakai buat mabok. Habis minum itu bukannya mabok, sakit kepala. Kayaknya kepala mesti dijedrokin di tembok gitu ya. Gila nggak?
Orang sehat mau bikin diri nggak sehat ya jadi gila. Bagaimana kekuatan di hidup kita kalau kita mengandalkan diri kita? Tapi mari kita mengandalkan Allah. Oleh sebab itu kita lihat, pohon arak tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Bapak Ibu tahu pohon zaitun ya? Zaitun itu luar biasa loh. Saya beli, tapi nggak tahu di Indonesia ini bagus nggak. Tapi biasa saya minum itu ada pedas-pedas dikit. Akhirnya saya bikin lagi VCO, Virgin Coconut Oil. Minum. Tiap pagi 2 sendok, siang, malam. Ya, bagus buat saraf-saraf. Ini fungsinya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Jadi Bapak Ibu tahu, zaitun itu, ya minyak zaitun itu bukan dimasak. Tapi kalau Bapak Ibu ke sana nanti, itu buah zaitun masuk seperti apa ya? Lesung batu ya. Tapi ada batu baru diputar digiling. Nanti dia keluar baru diperas ambil minyaknya. Bisa ya? Ini cara pembuatannya. Jadi minyak itu sehat. Dan Bapak Ibu tahu kulit dari buah zaitun itu, waduh enak sekali kalau dimakan. Semua mengecewakan. Tapi coba, Habakuk tidak pernah takut. Dia tetap berharap kepada Tuhan karena kekuatan di hidup dia hanya pada Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, coba ladang. Waduh, yang kita mesti makan gak bisa makan-makan ya. Bapak Ibu tahu, kalau kami orang Ambon, itu makan gak perlu susah-susah tanam. Maka itu saya bingung tuh. Itu pohon itu dari mana ya? Pohon sagu itu Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di daerah-daerah lain tanam nggak. Kalau di kami nggak tanam. Jadi dia hidup tuh di antara air, ya, air dan air ini air yang bersih. Kalau di Ambon itu di hutan-hutan itu air bersih. Jadi kadang-kadang kita ambil minum aja. Dan itu pohon-pohon sagu itu hidup dan batangnya gede-gede. Coba dari mana? Jadi sebenarnya kami orang Indonesia Timur, orang Ambon itu sebenarnya mesti bersyukur sama Tuhan. Makan tinggal makan. Nggak perlu ya. Saya kalau lihat, saya masuk Pulau Jawa aja baru saya tahu. Ternyata pohon padi itu ya cuma sebatas paha. Saya waktu di Ambon saya pikir pohon padi itu setinggi apa gitu ya. Begitu masuk Jawa saya ingin tahu pohon padi itu seperti apa ya. Pohonnya bagaimana ya. Begitu lihat, itu di sawah. Lah, itu beras toh. Bisa ya Bapak Ibu ya? Mau makan tanam dulu nggak? Sagu nggak pernah ditanam. Dan nggak bisa ditanam. Dia bertumbuh sendiri. Bisa Bapak Ibu? Bagaimana kita nggak bersyukur? Kekuatan di hidup kita hanya Tuhan. Ya, tapi di sini dikatakan apa? Ladang tidak menghasilkan. Jadi mau makan apa dong? Kambing domba mengecewakan. Apa yang terjadi coba? Bersungut-sungut. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Waktu cobaan dan tantangan datang, ya kita belajar dari Habakuk. Apapun pergumulan itu, ini segala sesuatu pergumulan yang sudah membuat puncak. Orang bilang krisis, lebih dari krisis. Udah gak bisa makan apa-apa. Bisa Bapak Ibu? Tapi coba, apa dia bersungut-sungut sama Tuhan? Tidak. Dan inilah doa Habakuk. Doa Habakuk itu dia katakan ayat 18 apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Coba tuh. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Bapak Ibu, selagi kita masih ada sebagaimana adanya kita, sekalipun gak makan, coba mari kita katakan begini, kekuatan di hidupku hanya ada pada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Apapun tantangan itu, Bapak Ibu jangan takut.
Saya mau katakan buat Bapak Ibu ya, mulai dari saya bertobat, Tuhan bimbing sedemikian rupa, 6 bulan gak makan, sampai mesti kena penyakit yang kita tanganin orang-orang yang udah mesti amputasi, Tuhan jamah. Kok itu terjadi dalam hidup kita? Mau bilang kecewa sih, sebenarnya kecewa. Dan saya sebenarnya sempat kecewa. Waduh, Tuhan nih gimana ya? Banyak orang yang kita tanganin dari sakit penyakit yang udah, maaf, kanker usus. Begitu didoain, dia rasa buang air yang keluar kayak bola, sembuh. Lah kok ini terjadi sama saya? Tuhan bilang apa? Ya teman, ingat, kamu itu debu. Saya sadar. Karena apa? Kekuatan bukan ada pada saya, tapi hanya ada pada Tuhan. Dan hidup saya juga akan tinggalkan dunia ini. Sama seperti kita semua. Gak ada kita katakan begini, oh saya ini dikasih karunia luar biasa, dan saya mau hidup 1000 tahun. Siapa yang ada hidup 1000 tahun? Halo? Gak ada. Jadi jangan kita bangga. Mari kita rendah hati seperti Habakuk. Belajar dari Habakuk. Sekalipun tantangan pergumulan datang, dia katakan apa? Aku mau bersorak-sorai. Ucapan syukur itu paling penting dari hidup kita. Karena waktu kita sampaikan ucapan syukur kepada Allah, ya, kekuatan di hidup kita itu luar biasa. Saya nggak tahu, ada nggak di sini yang kita punya pergumulan? Kalau tanya saya punya pergumulan tiap hari, ada. Tantangan banyak. Ya. Tapi coba, apa saya perlu mengeluh? Tidak. Karena dengan saya mengeluh, permasalahan, tantangan saya berkurang nggak? Atau makin bertambah? Halo Bapak Ibu yang dikasihi, makin bertambah atau berkurang? Bertambah. Aduh, merataplah diri, kan gitu ya. Aduh, yang tadinya udah punya problem pergumulan, tambah lagi. Jadi apa? Akhirnya semangat patah. Kering tulang enggak? Yang enggak sakit jadi sakit. Saya punya satu kesaksian sebelum saya lanjutin. Dulu di daerah saya di Ambon itu, saya karena memang tinggal di daerah, jadi saya itu ya gimana ya, mau dibilang ya tantangan. Jadi saya berpikir tantangan ini kalau saya hadapi saya nggak mampu. Namanya masih anak-anak. Kaburlah dari pulau itu ke Pulau Ambon, datang ke orang tua. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tua juga takut. Keluarga dari ayah juga akan memusuhi. Saya usir lagi. Jadi coba, yang punya rumah jadi nggak punya rumah. Tapi bagaimana Bapak Ibu? Saya perlu kecewa nggak? Saya bingung. Waktu itu saya nggak ada kecewa. Saya jalanin hidup sambil bersekolah, bekerja. Udah bekerja menjadi kondektur, masih dikejar-kejar lagi. Akhirnya lari ke hutan. Tinggal di hutan, begitu dengar ada kapal yang mau ke Jakarta, kabur ke Jakarta. Hanya pingin aman, gitu ya. Tapi coba Bapak Ibu, itu tantangan enggak? Perlu enggak kita saling menyalahkan? Saya menikmati. Dan saya katakan terima kasih Tuhan. Kalau enggak ada pergumulan itu yang terjadi, masa kanak-kanak, dari satu pulau saya mesti lompat dari pelabuhan, kapal udah mulai bergeser dari pelabuhan, saya mesti lompat dan orang teriak, wah mati. Enggak mati. Pakai celana pendek kos kutang ke Ambon tanpa ada biaya. Dari pelabuhan itu ke Ambon mesti bayar lagi. Naik, dibayar sama konduktor yang punya kendaraan. Ketemu saudara dikasih lagi uang saku. Mau kemana? Mau lihat mama dulu katanya. Dari situ kabur lagi ke Jakarta. Apa mengeluh? Enggak. Saya bangga lihat Tuhan. Tuhan membuat hal itu dan akhirnya kita bisa bertemu di tempat ini.
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau tidak ada hal itu, kita ketemu enggak? Enggak ketemu. Sudah sampai di Jakarta, Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu yang ada keluarga dan bisa menampung kita, kita bersyukur. Saya coba. Bapak Ibu tahu gembel? Gelandangan? Tidur di emper-emper toko. Jadi lihat, emper toko mana nih yang bersih? Yang bersih disiram air. Dulu Pasar Senen ya. Pasar Senen itu dulu, bukan kayak sekarang. Ada Pasar Kembang, ya. Terminal Lapangan Banten, ya. Jadi kita tidur tuh antara gang-gang. Cuma beralas apa? Koran. Tapi bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau nggak bersyukur, saya nggak ada hari ini. Karena bersyukur, Bapak Ibu tahu, kekuatan di hidupku hanya pada Yesus. Di mana saya berjalan, tetap dilindungi. Waktu saya ada di tempat itu tidak ada terjadi sesuatu. Waktu saya keluar, tempat itu terjadi bencana. Dan di situ saya lihat, puji Tuhan. Tuhan itu benar-benar ya membimbing, menyertai dengan kuasa dan otoritasnya. Ini seperti Habakuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar dari Habakuk. Kalau kita lihat di ayat 18 ini, dia katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan ayat 19 dia katakan apa? Ya Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Bapak Ibu, kalau kita katakan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi saya, katakan aja, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita yang kita hadapi, apalagi ya kalau kita mau hadapi meja hijau kan takut nih, aduh lulus nggak ya, aduh, pertanyaan saya bisa. Jangan takut, katakan begini, tarik napas dalam-dalam dan katakan, kekuatan di hidupku hanya ada pada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bersama Yesus saya dapat lakukan perkara besar. Ini yang terjadi pada Habakuk. Dan apa yang terjadi? Dan Habakuk ini Tuhan sendiri yang mencatat. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita selidiki ya, kita bersyukur. Alkitab ini sebenarnya banyak tulisan langsung dari Allah di dalam sini. Coba 10 hukum dalam hukum Taurat, siapa yang mencatat? Musa? Bukan. Musa membawa 2 loh batu dan cuma menyerahkan kepada Allah dengan muka tertunduk, dan Allah yang menulis. Hebat enggak Alkitab? Buku di atas segala buku. Sama seperti Habakuk. Udah begitu, dipecahin lagi, bawa lagi naik. Kalau Bapak Ibu nanti ke Gunung Sinai, aduh minta ampun deh. Waktu naik ke atas Bapak Ibu, jangan coba-coba. Itu naik jam 2 pagi. Sampai di atas, matahari mulai terbenam. Dan dinginnya luar biasa. Maka itu kalau Bapak Ibu lihat foto saya, udah kayak manusia hutan, pakai topi baru pakai handuk karena dingin, ikat di kepala, lutut kenal dagu. Coba tuh, karena memang ya udah latihan dulu ya, anak muda biasa naik gunung kan, jadi udah nggak kaget. Tapi begitu turun udah nggak kuat. Naik ontanya genit pula, kiri kanan kan jurang, aduh gile. Tapi itu indahnya. Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh. Waktu kita bersyukur, kekuatan di hidup kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi mimpi kita, Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat 19 sebagai ayat yang terakhir dikatakan apa? Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Bapak Ibu tahu kaki rusa? Pernah lihat rusa enggak?
Kalau mau lihat rusa ke Ambon ya, nanti kalau kita ke hutan, silakan. Orang suka berburu dan daging rusa itu enak. Tapi Bapak Ibu tahu kakinya kecil. Tapi kaki itu badannya, maaf ya. Di sini adalah di kebun binatang ya. Tanduknya tuh ya. Kalau di sana tuh kalau yang udah bagus tanduknya, itu kalau orang berburu itu palanya itu tanduknya itu dipajang. Ada yang 6, 3 ya. Ada yang 8 karena 4. Wah, bagus-bagus. Coba, tanduknya aja sebesar itu. Bagaimana kakinya yang kecil itu bisa kuat? Dan Bapak Ibu tahu lincahnya rusa? Rusa itu kalau jalan bukan jalan, lompat. Maka itu firman Tuhan ya dan amin. Waktu saya mempersiapkan ini saya bilang, luar biasa ya. Apa yang Tuhan buat itu, ya saya pernah lihat dan pernah alami. Jadi kalau ngomong rusa, saya nggak kaget. Kalau rusa di istana itu kita nggak lihat dia pernah lompat kan? Dia cuma begitu, jalan aja. Gitu ya. Tapi kalau rusa yang sesungguhnya, begitu dengar langkah Bapak Ibu dia hilang, lompat. Nah, di sini dikatakan apa ayat 19? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bapak Ibu, rusa, kalau kita lihat rusa ini kenapa dikatakan rusa? Rusa itu lincah. Kalau kita ke Timur Tengah, kita lihat cuma kambing gunung itu, dia makan daun, dia naik di atas pohon, ya. Tetapi kambing ini tidak selincah rusa. Dan orang kalau mau berburu rusa, memang orang yang mesti mahir. Karena rusa itu baru dengar sedikit, udah kabur. Lompatnya, waduh. Nah, kalau itu Tuhan buat kaki kita seperti itu, bagaimana coba, Bapak Ibu? Untuk tutup firman Tuhan, saya berikan kesaksian. Waktu saya mengalami gula darah 2010, itu 500. Bayangin ya Bapak Ibu, 2010. Pola makan, saya jaga. Ini itu kata orang, saya lakukan, gula turun. Oke? Tapi penyakit hilang nggak? Halo? Ingat, jangan kita juga membabi buta ya. Kalau kita sakit, mari kita kerjasama dengan medis dan serahkan kepada Tuhan. Jangan iman membabi buta. Kalau ada orang-orang pekerja kesembuhan ilahi, ya, katakan begini, kami dari dulu enggak, kami suruh cek dulu ke medis. Kalau sudah, oh ini cancer begini, kita doakan. Ada orang yang kanker rahim, Tuhan jamah, ya, yang anak, narkoba dan sebagainya, apalagi narkoba itu kan nggak bisa sembuh. Tapi waktu kita layani, rosa kaunya muncul, bebas. Tapi ingat, harus ada obat-obat yang memperbaiki kembali lagi gizi dan kembali lagi organ-organ tubuh yang rusak. 2010 saya mengalami gula darah 500. Oke? Sampai 2019 normal. Tapi Bapak Ibu tahu, 2019 Oktober ya, saya makanin hewan orang. Cuk. Begitu pegang piring, ikut piring lepas. Cuk. Tahu ada kaki dan tangan, tapi nggak ada tenaga. Saya tanya sama istri, bengkok nggak? Enggak. Cuma dalam hati, Tuhan berikan saya kekuatan. Besok masih ada pelayanan. Pulih lagi. Cuma karena istri, ya namanya istri yang sayang sama suami ya, maka itu Bapak Ibu, kalau punya istri, sayanglah istri kita. Kalau punya suami, sayanglah suami, ya.
kalau punya kakak adik saling sayang. Karena kalau terjadi apa-apa bukan orang lain, tapi keluarga yang lebih dulu. Bisa ya? Terjadi sesuatu dengan kita keluarga lebih dulu, bukan orang lain. Memang keluarga terdekat tetangga, tapi keluarga yang paling penting keluarga inti. Ya, jadi tolong kita saling menghargai. Kita tinggal dimanapun yang namanya keluarga, kita menghormati mereka. Karena kalau terjadi apa-apa tanggung jawab kita, mereka. Nah, Bapak Ibu tahu? Bawah, saya dikasih obat Alzheimer. Saya bilang, aduh, saya udah pikun ya. Besok mau pelayanan, saya masih ingat orang-orang yang saya mau layani, kan gitu kan. Rawat, saya bilang rawat. Tadi bilang gak ada apa-apa, kan gitu. Gak, pulang. Bapak Ibu tahu, 2 minggu kemudian lagi makan, gak bisa telan makanan. Kedua kali belum. Ibu Ros mau pelayanan. Kok gak enak nih? Saya bilang, udah kamu aja. Oh enggak, ikut. Pulang dari pelayanan, mampir lagi ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Sama juga dikasih Alzheimer. Saya bilang, ini 2 rumah sakit yang berbeda kasih Alzheimer. Apa udah benar nih? Saya udah hilang ingatan gitu ya. Tahu Bapak Ibu obat Alzheimer apa? Obat pikun gitu ya. Waduh, masih ingat ya? Bisa ya? Tapi saya tetap bersyukur. Begitu ketiga kali, istri saya bilang begini, naik mobil, dia nggak pakai tunggu-tunggu. Begitu sampai di rumah sakit check up, tek 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 tek. Bapak Ibu tahu? Saya nggak tahu jalan pulang. Udah tergulai. Karena apa? Kekuatan yang ada di diriku, egoku, bukan mengandalkan Tuhan. Dokter bilang, medis, Pak, tolong ya, Bapak nggak bisa turun dari tempat tidur, buang air apapun tempat tidur. Hah? Lah saya datang ke sini jalan, masa mesti buang air tempat tidur? Benar, begitu turun, untung ada istri. Baru turun, kayak kapal. Tahu Bapak Ibu pernah naik kapal nggak? Ada di Pulau Nias, kalau mau ke pulau yang apa, pulau satu lagi itu apa namanya ya? Pulau apa Ibu Ros yang dulu kita ditantang untuk pergi ke sana melayani? Kalau dari Nias nyebrang itu ya, itu gelombangnya tuh, Mentawai ya. Waduh, Bapak Ibu kalau udah pernah ke Mentawai belum? Orang Nias mesti ke Mentawai supaya tahu lautan bagaimana. Jangan-jangan begitu naik, udah nggak tahu apa lagi yang keluar. Iya. Ini pernah terjadi sama saya waktu dari Ambon kemari. Waktu itu masih kapal kayu, jadi 1 bulan paling cepat sampai Jakarta, sampai Pulau Jawa. Dan saya berapa kali terakhir masuk langsung Tanjung Priok. Tapi Bapak Ibu kembali lagi. Itu 2010, 2019 kejadian seperti itu. Berapa tahun tuh Bapak Ibu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 tahun ya. Ingat Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu dengan kita, mari kita konsul dengan yang berwenang dan kita serahkan kepada Allah. Jangan main-main. Jangan main-main. Banyak kejadian yang saya lihat, duduk sama-sama, begitu ayo jalan, udah gak bisa bangun, udah gak ada. Lah, tadi bercanda, kemana tuh? Kekuatan di hidupku hanya ada pada Yesus. Dan mari kita mau katakan, kekuatan di hidup kita masing-masing, kita katakan 2, 3, 4. Kekuatan di hidupku hanya ada pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita katakan buat anak-anak kita. Karena kita gak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita gak bisa katakan bahwa Tuhan pakai saya luar biasa, oleh sebab itu saya akan seperti itu. Ingat, Yesus sebagai manusia mati di kayu salib. Memang sebagai Allah dia tidak mati, tapi sebagai manusia, hukum dosa maut, kita akan mati. Tapi kita mengalami hidup yang kekal karena Yesus bersama-sama dengan kita. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, kekuatan di hidupku, hidup bersyukur karena Engkau adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk selalu hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami akan kembalikan apa yang menjadi hak-Mu sebagai ucapan syukur kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan